Satu piring tumis kangkung menjadi alasan mereka membuangku ke aspal basah di buta malam, tanpa menyadari bahwa tangan yang mereka sebut penyaji, makanan sampah, inilah yang selama ini menopang atap tempat mereka berteduh. Kini, saat aku berdiri di puncak kesuksesan, mereka hanyalah kerikil di pinggir jalan yang memohon belas kasih dari wanita yang dulu mereka injak-injak hingga hancur. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Lampu neon di dapur berkedip-kedip, seolah ikut lelah menemani Zahra yang sudah terjaga sejak pukul 2 pagi. Dinginnya lantai porselen merambat melalui telapak kakinya yang pecah-pecah. Sisa dari rutinitas harian mengurus rumah besar ini tanpa asisten. Di atas talenan kayu yang sudah menipis, ia mengiris 2 ikat kangkung yang tadi sore ia beli dengan sisa uang receh di dasar dompetnya. Zahra menarik napas panjang, menatap sepotong tempe yang ia bagi menjadi irisan-irisan tipis agar terlihat banyak saat digoreng nanti. Pikirannya melayang pada lembaran uang Rp50.000 yang dilemparkan Bagas di atas meja 2 hari lalu. Uang yang seharusnya cukup untuk makan 3 hari bagi 4 orang dewasa. Cukup-cukupkan saja. Kamu kan pintar mengatur uang, mantan akuntan hebat katanya. Suara Bagas terngiang di kepalanya, lengkap dengan nada meremehkan yang kini menjadi bumbu rutin dalam pernikahan mereka yang memasuki tahun kelima. Dulu, Zahra mengelola aset miliaran di perusahaan tempat Riko. Atasannya sangat mengandalkan ketelitiannya. Namun, sejak Bu Resti jatuh sakit 2 tahun lalu dan Bagas memintanya berhenti bekerja demi berbakti pada mertua, harga diri Zahra perlahan luruh menjadi sekadar angka-angka di bon belanjaan yang selalu dipertanyakan validitasnya. "Zahra, mana minumnya?" Tenggorokanku kering. Teriakan itu memecah lamunan. Maya, adik ipar Zahra, muncul di ambang pintu dapur dengan piyama sutranya. Gadis berusia 22 tahun itu tidak pernah menyentuh sapu, apalagi membantu di dapur. Sebagai pengangguran yang gaya hidupnya didanai penuh oleh Bagas, Maya adalah parasit yang paling pandai memanaskan suasana. "Sebentar, Maya. Airnya baru mendidih," jawab Zahra tenang, meski jemarinya gemetar saat menuangkan air panas ke gelas. "Lama banget sih." "Oh, cuma masak kangkung lagi." Maya mencibir, melirik wajan Zahra dengan tatapan jijik. Pantesan Mas Bagas makin kurus. Istrinya nggak becus masak yang bergizi. Zahra tidak menjawab. Ia tahu, satu kata balasan akan memicu drama panjang. Ia lebih memilih memikirkan ayahnya, Pak Danu, yang di desa sedang menunggu kiriman obat jantung. Uang yang seharusnya untuk membeli daging, ia sisihkan diam-diam untuk ayahnya. Satu-satunya rahasia kecil yang membuatnya merasa masih memiliki kemanusiaan. Pukul 3 pagi. Meja makan sudah tertata. Bu Resti berjalan perlahan, dipapah oleh Bagas yang tampak masih mengantuk namun tetap menunjukkan otoritasnya sebagai kepala keluarga. Suasana hening sejenak saat mereka semua duduk. Bu Resti membuka tudung saji. Wajahnya yang keriput seketika mengeras. Matanya yang tajam menatap tumis kangkung yang sedikit layu dan tempe goreng yang mulai mendingin. "Apa ini?" Suara Bu Resti rendah, namun mengandung racun. "Itu tumis kangkung terasi, Bu." Tadi Zahra tambahkan sedikit udang rebon supaya gurih. Jawab Zahra berusaha tersenyum, meski jantungnya mulai berdegup kencang. Bu Resti mengambil sendok, mencicipi sedikit kuah kangkung tersebut. Lalu sedetik kemudian ia menyemburkannya kembali ke atas piring. "Asin. Kamu mau membunuhku dengan darah tinggi, hah?" "Bu, Zahra sudah takar garamnya. Jangan membantah." Bagas menyela. Suaranya menggelegar di ruang makan yang sunyi. Ia menatap istrinya dengan sorot mata penuh kebencian. "Ibu baru sembuh. Zahra. Kamu sengaja mau bikin dia sakit lagi supaya kamu nggak perlu capek-capek ngurusin dia." Zahra terpaku. Tuduhan itu lebih tajam dari sembilu. "Bagas, uang yang kamu kasih cuma cukup untuk sayur ini. Harga kebutuhan pokok naik, dan aku harus." "Alasan? Bilang saja kamu malas ke pasar pagi-pagi." Maya menimpali sambil mengunyah tempe dengan ekspresi menghina. "Atau uangnya kamu pakai buat foya-foya di belakang Mas Bagas?"
Tadi sore kulihat ada paket datang buat kamu. Itu obat ayah. Maya, itu bukan foya-foya. Suara Zahra meninggi. Tanpa sadar ia sudah berdiri dari kursinya. Bu Resti tiba-tiba membanting sendoknya ke lantai hingga menimbulkan dentang nyaring. Kenapa kamu memberiku makanan sampah seperti ini, Zahra? Aku ini mertuamu. Di rumah ini, aku ratunya. Kamu pikir aku ini kucing jalanan yang bisa kamu kasih makan sisa-sisa pasar? Bu Resti berdiri. Tangannya yang gemetar meraih piring kangkung itu dan menyodorkannya ke depan wajah Zahra. Makan ini sendiri. Kalau kamu nggak bisa masak yang layak untuk anakku yang sudah banting tulang mencari uang, lebih baik nggak usah masak sekalian. Zahra menatap Bagas, berharap suaminya akan menenangkan ibunya. Namun, Bagas justru menatap piring kangkung itu dengan jijik, seolah makanan itu adalah penghinaan bagi kejantanannya sebagai pencari nafkah. Ibu benar, ucap Bagas dingin. Aku kerja dari pagi sampai malam bukan untuk dikasih makan rumput. Kamu sudah hilang rasa hormat ya, Zahra? Kamu lupa siapa yang memberi kamu tempat berteduh dan makan setiap hari? Tempat berteduh. Zahra tertawa miris. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bagas, rumah ini dicicil pakai uang pesangonku saat aku keluar kerja dulu. Kamu lupa? Atau sengaja menghapus ingatan itu? Pernyataan itu seperti menyiram bensin ke dalam api. Wajah Bagas memerah padam. Ia merasa otoritasnya ditelanjangi di depan ibu dan adiknya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Hanya suara deru angin dan rintik hujan yang mulai turun di luar yang terdengar. Oh, jadi sekarang kamu mulai perhitungan. Suara Bagas merendah. Sangat berbahaya. Kamu mengungkit-ungkit uang haram dari kantormu dulu itu untuk menghina aku sekarang. Zahra merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Setiap pengorbanannya selama ini dianggap nol. Logika akuntannya berteriak bahwa ini sudah tidak sehat. Namun harga dirinya sebagai istri masih mencoba bertahan di atas benang yang hampir putus. Aku tidak menghina, Bagas. Aku hanya minta dihargai, bisik Zahra lirih. Dihargai. Bu Resti tertawa sinis. Istri yang menghargai suami itu tidak akan membiarkan suaminya makan kangkung sisa saat sahur. Kamu itu sampah, Zahra. Sama seperti masakanmu. Zahra menunduk, menatap tempe goreng yang kini terasa seperti kerikil di matanya. Di luar, suara guntur menggelegar, seolah memberi peringatan akan badai yang lebih besar yang akan segera memorak-porandakan hidupnya. Ia mengambil satu keputusan kecil yang berisiko malam itu. Ia tidak akan mencuci piring-piring ini. Ia akan membiarkannya kotor. Sebuah protes bisu yang ia tahu akan memicu ledakan yang lebih besar. Gumpalan nasi yang tadi dipaksa masuk ke kerongkongan Zahra terasa menyangkut. Menyumbat jalan napasnya lebih sesak daripada polusi kota. Di depannya, piring-piring kotor dengan sisa tumis kangkung yang dingin masih tergeletak mengenaskan. Zahra sengaja diam. Ia tidak beranjak untuk membereskannya. Jemarinya yang biasanya lincah mencuci piring kini mencengkeram pinggiran meja kayu yang mulai lapuk, menahan getaran hebat yang menjalar dari dadanya. Ini adalah bentuk protes pertamanya. Sebuah pemberontakan kecil yang terasa seperti dosa besar di rumah ini. Kenapa belum dicuci? Suara Bu Resti memecah keheningan, lebih tajam dari petir yang baru saja menyambar di luar. Mertuanya itu berdiri di ambang pintu dapur, menyilangkan tangan di depan dada dengan tatapan menghakimi. Sudah masak makanan sampah. Sekarang mau membiarkan rumah ini jadi sarang kotoran? Kamu benar-benar tidak tahu diri, Zahra. Zahra mendongak, menatap mata wanita yang 2 tahun lalu memohon padanya untuk berhenti bekerja demi mengurus rumah. Aku lelah, Bu. Aku butuh waktu sebentar untuk bernapas. Nanti akan aku cuci. Lelah? Apa yang kamu lakukan sampai lelah? Bagas masuk ke dapur. Langkah kakinya berat dan mengintimidasi. Ia baru saja kembali dari kamar setelah mengganti baju. Namun emosinya masih tertinggal di meja makan. Kamu tidak bekerja, Zahra. Kamu di rumah seharian. Aku yang banting tulang di kantor, menghadapi tekanan atasan, demi memberi kamu makan. Dan sekarang kamu mengeluh lelah hanya karena piring kotor. Aku mengelola rumah ini, Bagas.
Aku merawat ibumu. Aku mencuci baju kalian semua. Aku memutar otak bagaimana uang 50.000 bisa cukup untuk 3 hari. Suara Zahra mulai pecah. Ia tidak lagi bisa menahan bendungan batinnya. Sebagai mantan akuntan, aku tahu persis angka-angka itu tidak masuk akal. Kamu memotong uang belanja, tapi kamu membiarkan Maya memesan makanan mewah lewat aplikasi setiap malam. Dari mana uangnya kalau bukan dari jatah dapur yang kamu pangkas? Wajah Bagas mengeras. Ia merasa otoritasnya dipreteli tepat di depan ibunya. Baginya, logika Zahra adalah serangan terhadap harga dirinya sebagai lelaki. Jangan bawa-bawa Maya. Dia adikku. Dia sedang mencari kerja. Dia butuh hiburan. Kamu itu istri. Tugasmu adalah mengabdi, bukan mengaudit suamimu sendiri. Mengabdi bukan berarti menjadi budak yang dibiarkan kelaparan. Bagas. Kurang ajar kamu ya. Bu Resti memekik. Mendekat ke arah Zahra dengan telunjuk yang hampir mengenai hidung menantunya. Bagas, lihat istrimu ini. Dia sudah berani membentakku. Dia sudah berani menghitung-hitung kebaikanmu. Dia ini pembawa sial di rumah ini. Sejak dia berhenti kerja, dia cuma bisa mengeluh dan mengadu domba kita. Maya muncul dari balik punggung ibunya. Wajahnya tampak segar karena baru saja mencuci muka. Namun senyum sinisnya tidak bisa disembunyikan. Mungkin Kak Zahra memang sengaja tidak mau masak enak supaya bisa simpan uang buat bapaknya di desa. Tadi sore aku lihat dia pegang resi pengiriman uang. Jangan-jangan uang belanja itu dikirim ke sana. Tuduhan Maya adalah pukulan telak. Zahra terkesiap. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu adalah uang simpanan pribadinya yang terakhir. Sisa dari perhiasan emas mas kawin yang ia jual diam-diam demi obat jantung Pak Danu. Zahra. Itu benar. Bagas mendekat. Suaranya rendah dan penuh ancaman. Kamu mencuri uang belanja untuk bapakmu tanpa izin dariku. Itu uangku sendiri. Bagas. Emasku yang kujual. Di rumah ini, tidak ada yang namanya uangmu sendiri. Bagas berteriak tepat di depan wajah Zahra. Napasnya memburu. Semua yang ada padamu adalah milikku karena aku yang menghidupimu. Kamu sudah berani membohongiku, menghina ibuku, dan sekarang kamu menuduh adikku? Benar-benar istri tidak tahu diuntung. Hujan di luar semakin menggila. Angin kencang menghantam jendela kaca hingga bergetar hebat. Pukul 3 pagi, suasana rumah yang seharusnya tenang karena waktu sahur justru berubah menjadi neraka. Bagas tiba-tiba mencengkeram lengan atas Zahra dengan sangat kuat. Kuku-kukunya seolah menembus kulit Zahra. Lepas. Bagas. Sakit. Zahra meronta. Namun tenaga Bagas jauh lebih besar. Aku sudah muak dengan drama kamu. Kalau kamu merasa rumah ini terlalu buruk untukmu, kalau kamu merasa masakan kangkungmu itu terlalu mulia untuk kami, silakan pergi. Bagas menyeret Zahra keluar dari dapur, melewati ruang tamu yang gelap. Bagas, ini hujan badai. Kamu gila. Zahra mencoba menahan langkahnya dengan berpegangan pada pinggiran sofa. Namun Bagas menyentak tangannya hingga Zahra hampir terjatuh. Bu Resti dan Maya mengikuti di belakang. Bukannya melerai, Bu Resti justru membukakan pintu depan lebar-lebar. Angin dingin dan uap air hujan langsung menyerbu masuk, menusuk tulang. Keluar! Bawa kesombonganmu itu ke jalanan, teriak Bu Resti. Bagas, tolong, ini pukul 3 pagi. Aku mau minta maaf, tolong jangan begini. Zahra mulai memohon. Ketakutan mulai mengalahkan harga dirinya saat melihat kegelapan di luar sana. Namun, mata Bagas sudah gelap oleh amarah dan hasutan ibunya. Dengan satu sentakan kuat, Bagas mendorong Zahra keluar dari teras rumah. Zahra tidak siap. Kakinya tersangkut di ambang pintu, dan ia terlempar ke depan. Tubuhnya menghantam aspal jalanan di depan rumah dengan keras. Rasa perih seketika menjalar di lutut dan sikunya yang tergores kasar. Brak! Pintu kayu jati itu tertutup rapat. Suara kunci diputar terdengar jelas di tengah deru hujan. Zahra bersimpuh di atas aspal yang dingin dan basah. Air hujan langsung membasahi daster tipis yang ia kenakan hingga melekat ke kulit. Ia memukul-mukul pintu dengan tangan gemetar. Namun tidak ada jawaban.
Yang terdengar hanyalah suara tawa Maya yang sayup-sayup dari dalam, tenggelam oleh suara petir. Zahra terisak, namun air matanya langsung tersapu air hujan. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Jalanan perumahan itu sepi. Hanya ada lampu jalan yang berkedip-kedip suram. Ia tidak membawa ponsel, tidak membawa dompet, bahkan tidak memakai alas kaki. Tiba-tiba, sebuah lampu teras dari rumah di seberang jalan menyala. Zahra melihat bayangan seseorang berdiri di balik jendela. Itu rumah Santi, tetangganya yang dikenal paling tajam lidahnya namun paling tahu segala urusan warga. Zahra membeku. Jika ia mendatangi Santi, seluruh komplek akan tahu ia diusir seperti binatang malam ini. Namun jika ia tetap di sini, ia bisa mati kedinginan. Zahra menatap pintu rumahnya sendiri dengan pandangan kosong. Kebencian mulai mengkristal di sudut hatinya yang paling dalam, menggantikan rasa sakit fisik yang ia rasakan. Dengan sisa tenaga, ia memutuskan untuk tidak memohon lagi pada pintu yang sudah tertutup itu. Ia berdiri dengan kaki yang berdarah, lalu melangkah menuju pagar rumah Santi, sebuah keputusan yang ia tahu akan mengubah hidupnya menjadi konsumsi publik, namun sekaligus menjadi awal dari kehancuran bagas yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Air hujan yang mengguyur bumi seolah-olah memiliki berat ribuan ton saat menghantam bahu Zahra yang rapuh. Rasa perih di lutut dan siku akibat tersungkur di aspal tidak sebanding dengan rasa sesak yang menghimpit paru-parunya. Zahra masih terpaku di depan pintu rumah jati yang tertutup rapat. Pintu yang dulu ia pilih sendiri pegangannya dengan penuh sukacita saat mereka baru pindah. Kini, pintu itu menjadi dinding pemisah antara dirinya dengan kehidupan yang selama 5 tahun ini ia bangun dengan cucuran keringat dan kesabaran. Zahra? Ya Allah, Zahra! Sebuah suara serak memecah deru hujan. Zahra menoleh pelan. Pandangannya kabur oleh air yang mengalir dari dahi ke matanya. Di seberang jalan, gerbang besi rumah nomor 12 terbuka sedikit. Santi, tetangga yang selama ini dikenal paling rajam bicaranya di komplek itu, berdiri mengenakan daster panjang dan jaket tebal, memegang payung besar dengan wajah penuh kekhawatiran yang tidak dibuat-buat. Santi berlari kecil mendekatinya, lalu merangkul bahu Zahra yang menggigil hebat. Ayo, masuk ke rumahku dulu. Kamu bisa mati kedinginan di sini, nak. Zahra tidak mampu menolak. Kakinya yang tanpa alas kaki melangkah gontai di atas aspal kasar, dipandu oleh tangan Santi yang kokoh. Begitu memasuki teras rumah Santi, kehangatan lampu kuning dan aroma teh yang baru diseduh menyambutnya. Namun hal itu justru membuat pertahanan Zahra runtuh. Ia terisak tanpa suara. Badannya bergetar hebat di bawah handuk kering yang segera disampirkan Santi ke bahunya. Minum dulu. Jangan bicara apa-apa sebelum napasmu tenang, ucap Santi lembut. Ia adalah seorang janda pensiunan yang tinggal sendiri, yang dalam story Bible kita dikenal sebagai sosok yang tahu segala sudut gelap perumahan ini. Setelah beberapa menit keheningan yang hanya diisi oleh suara detak jam dinding, Zahra mulai bisa menguasai dirinya. Terima kasih, Bu Santi. Saya tidak tahu harus kemana lagi pukul 3 pagi begini. Santi menghela napas panjang, duduk di kursi rotan di hadapan Zahra. Matanya menatap Zahra dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan kegemasan yang tertahan. Aku sudah melihatnya dari jendela. Zahra, bukan cuma malam ini. Aku sering melihatmu keluar rumah pagi-pagi sekali dengan mata sembab. Atau bagaimana mertuamu itu memperlakukanmu seperti pembantu di depan tukang sayur. Zahra tertunduk, meremas pinggiran handuknya. Ibu hanya sedang emosi karena masakan sahurku. Masakan sahur hanyalah alasan. Zahra, potong Santi cepat. Ia mendekatkan kursinya. Suaranya merendah namun penuh penekanan. Kamu tahu tidak apa yang dikatakan Bu Resti setiap pagi saat kamu tidak ada di dekat tukang sayur? Dia bilang kamu itu istri malas yang hanya tahu menghabiskan uang bagas. Dia bilang kamu sengaja tidak mau hamil karena takut tubuhmu rusak. Padahal dia sendiri yang sering memberimu jamu-jamuan aneh yang katanya untuk kesuburan, kan? Zahra tersentak. Kepalanya mendongak menatap Santi. Jamu. Ibu bilang itu untuk penguat rahim karena aku sering kelelahan. Santi mendecak sinis. Penguat rahim apa? Aku pernah tidak sengaja melihat bungkus jamu yang dia buang di tempat sampah depan.
Itu jamu untuk menunda kehamilan, Zahra. Dia sengaja melakukan itu supaya kamu tetap tersedia untuk mengurus rumah dan dirinya tanpa gangguan bayi. Dia tidak mau perhatian Bagas terbagi, apalagi hartanya. Informasi itu seperti hantaman godam tepat di ulu hati Zahra. Luka batin yang tadi ia rasakan karena diusir, kini berubah menjadi kehampaan yang mengerikan. Selama ini ia merasa bersalah karena belum bisa memberikan cucu. Ia merasa dirinya cacat sebagai wanita, sementara ternyata mertuanya sendiri yang menyabotase takdirnya. Dan Bagas. Santi ragu sejenak sebelum melanjutkan. Suamimu itu juga bukan laki-laki yang suci. Dia sering curhat pada orang-orang di masjid kalau dia menyesal memintamu berhenti kerja karena sekarang dia harus membiayai beban sepertimu. Dia menghapus semua jasamu, Zahra. Zahra menatap keluar jendela, ke arah rumahnya yang megah dan gelap. Di bawah sinar lampu jalan yang temaram, rumah itu tampak seperti penjara yang selama ini ia hias dengan tulus. Ia teringat kembali pada masa-masa 5 tahun lalu, saat ia masih menjadi akuntan senior. Saat rumah itu dibeli, uang pesangonnya yang berjumlah ratusan juta digunakan untuk membayar uang muka dan cicilan 2 tahun pertama secara tunai. Bahkan hingga ia berhenti bekerja, ia masih menggunakan sisa tabungannya untuk melunasi renovasi dapur dan kamar utama yang kini ditempati Maya dengan angkuh. Logika akuntan dalam otaknya yang sempat tumpul oleh kasih sayang, tiba-tiba bekerja kembali dengan sangat tajam. Jika dihitung secara matematis, aset rumah itu secara de facto adalah miliknya lebih dari 60%. Namun, Bagas dan keluarganya memperlakukannya seolah-olah ia adalah pengemis yang menumpang di sana. Rumah itu, cicilannya aku yang bayar hampir seluruhnya di awal, Bu Santi. Bisik Zahra, suaranya kini tidak lagi bergetar karena sedih, melainkan karena amarah yang mulai membeku. Bagas hanya melanjutkan cicilan kecil dalam 3 tahun terakhir. Dan sekarang, dia mendorongku seolah aku tidak punya hak atas 1 senti pun tanah di sana. Itu dia masalahnya. Nak, mereka pikir kamu sudah lemah karena tidak punya penghasilan lagi. Santi menyentuh tangan Zahra. Tapi ingat, dokumen itu tidak bisa bohong. Kamu punya bukti pembayarannya. Zahra terdiam. Dokumen-dokumen itu, buku tabungan, dan bukti transfer semuanya ada di dalam laci terkunci di kamar utama. Kamar yang sekarang dikuasai oleh Maya dan mungkin sudah digeledah oleh Bu Resti. Tekanan batin baru muncul. Zahra sadar, ia tidak bisa hanya diam di rumah Santi atau pergi ke rumah ayahnya dalam keadaan tangan kosong. Jika ia pergi sekarang, Bagas akan memiliki waktu untuk melenyapkan semua bukti kepemilikan aset tersebut dan mengklaim semuanya sebagai miliknya. Zahra berdiri, meski kakinya masih terasa perih. Tatapannya kini berubah. Tidak ada lagi keraguan. Bu Santi, boleh saya pinjam ponsel dan sandal? Saya harus pergi ke suatu tempat sebelum matahari terbit, ucap Zahra pelan. Mau kemana? Ini masih gelap. Hujan belum reda sepenuhnya. Saya harus menemui pengacara lama kantor saya. Dan setelah itu, Zahra menjeda kalimatnya, menatap rumah jatinya dengan tatapan dingin. Saya akan kembali ke rumah itu. Bukan untuk memohon masuk, tapi untuk mengambil kembali apa yang memang sejak awal adalah hak saya, meski saya harus mempertaruhkan sisa harga diri saya di depan semua tetangga besok pagi. Keputusan itu sangat berisiko. Zahra tahu, dengan kembali ke sana sebelum ia memiliki kekuatan hukum yang sah, ia hanya akan menjadi sasaran empuk bagi makian Bu Resti dan amarah Bagas. Namun, berdiam diri berarti membiarkan para parasit itu memenangkan permainan ini. Sandal plastik kebesaran milik Bu Santi mengeluarkan bunyi berdecit saat melangkah di atas aspal yang masih basah. Langit subuh berwarna abu-abu pekat, memayungi Zahra yang berjalan dengan sisa keberanian yang hampir tandas. Di balik saku daster tipisnya, jemari Zahra mencengkeram erat sebuah kunci cadangan yang dulu ia sembunyikan di balik pot tanaman kuping gajah dekat pagar. Sebuah tindakan pencegahan yang tak pernah ia sangka benar-benar akan ia gunakan untuk menyusup ke rumahnya sendiri. Pintu depan masih terkunci rapat. Zahra memutar kunci cadangan itu dengan gerakan seringan mungkin. Jantungnya berdegup hingga ke pangkal tenggorokan. Klik. Pintu terbuka.
Udara di dalam rumah terasa pengap oleh aroma sisa makanan sahur dan parfum menyengat milik Maya yang tertinggal di udara. Zahra tidak menuju dapur. Tujuannya adalah kamar utama. Di sana, di dalam laci bawah nakas yang ia kunci rapat, tersimpan map coklat berisi bukti transfer pesangon 5 tahun lalu, sertifikat rumah atas nama Bagas namun dengan catatan cicilan yang sebagian besar berasal dari rekening pribadinya, serta satu hal yang paling krusial, amplop berisi uang tunai 2 juta rupiah, tabungan darurat untuk menebus obat jantung Pak Danu bulan ini. Namun, saat kakinya melintasi ambang pintu kamar utama, langkah Zahra terhenti. Dunianya seolah runtuh untuk kesekian kalinya. Kamar yang selama 5 tahun ia rawat dengan rapi kini berantakan. Pakaian Maya berserakan di atas ranjang yang spraynya sudah diganti dengan warna mencolok yang tidak Zahra sukai. Dan di sana, di depan cermin rias milik Zahra, Maya berdiri sambil mematut diri. Ia mengenakan gaun tidur sutra milik Zahra yang sebenarnya terlalu kecil untuknya, dan di bahunya tersampir sebuah tas kulit berwarna coklat karamel dengan logo desainer terkenal yang berkilau di bawah lampu kamar. Bagus, ya? Suara Maya memecah keheningan, tenang dan penuh kemenangan. Ia tidak tampak terkejut melihat Zahra muncul dengan rambut kusut dan mata sembab. Apa yang kamu lakukan di kamarku, Maya? Dan dari mana kamu dapat tas itu? Suara Zahra bergetar. Matanya tertuju pada laci nakas yang kini sedikit terbuka secara paksa. Maya berbalik. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Ia membelai permukaan tas baru itu dengan gerakan provokatif. Kamarmu? Mas Bagas bilang, karena kamu sudah diusir. Kamar ini kosong. Ibu menyuruhku pindah ke sini supaya kamarku yang kecil bisa dipakai gudang. Dan tas ini? Ini hadiah dari Mas Bagas. Sebagai ganti karena selama ini aku harus melihat wajah masamu setiap hari. Zahra melangkah maju, mengabaikan rasa perih di lututnya. Ia menarik laci nakas itu hingga terbuka penuh. Kosong. Amplop coklat berisi uang untuk ayahnya hilang. Map dokumennya masih ada di sana. Namun tanpa acak-acakan. Mana uang di dalam laci ini, Maya? Suara Zahra meninggi. Amarah mulai membakar rasa takutnya. Itu uang untuk obat ayah. Kamu mencurinya. Mencuri? Jaga bicaramu, Kak. Maya mendekat. Aroma parfumnya yang murahan menyerang indera penciuman Zahra. Mas Bagas yang membukakan laci ini untukku. Dia bilang, ambil saja apa yang ada di situ. Itu uang rumah tangga yang selama ini disembunyikan Zahra. Mas Bagas merasa tertipu karena ternyata kamu punya simpanan rahasia padahal selalu mengeluh uang belanja kurang. Jadi, dia memberikannya padaku sebagai kompensasi. Zahra merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya. Bagas tidak hanya mengusirnya, tapi juga merampok hak ayahnya untuk bertahan hidup. Bagas, pria yang dulu berjanji akan menjaga Pak Danu seperti ayahnya sendiri, kini menjadi orang yang menandatangani vonis sakit bagi pria tua itu. Itu bukan uang rumah tangga, Maya. Itu hasil penjualanku emas mas kawinku. Bagas tidak punya hak. Zahra mencoba merebut tas itu dari tangan Maya, berharap setidaknya ia bisa menjualnya kembali untuk mendapatkan uang obat ayahnya. Namun Maya lebih sigap. Ia mendorong bahu Zahra hingga wanita itu terhuyung ke belakang, menabrak pinggiran tempat tidur. Jangan sentuh tas ini dengan tangan kotormu. Kamu itu sekarang cuma gelandangan. Mas Bagas benar. Kamu itu manipulator. Pura-pura miskin tapi punya simpanan jutaan. Di tengah keributan itu, Bu Resti muncul di pintu kamar, masih mengenakan mukena seolah ia baru saja menyelesaikan ibadah subuh. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Masih berani kamu menginjakkan kaki di sini? Tanya Bu Resti dingin. Maya, jangan layani pengemis ini. Bagas sedang tidur di sofa depan karena kepalanya pusing memikirkan tingkah lakunya malam tadi. Jangan sampai dia bangun dan melihat wajah wanita ini lagi. Zahra menatap mertuanya dengan pandangan tak percaya. Ibu tahu uang itu untuk obat ayah Danu. Ibu tahu ayah sedang sakit. Kenapa ibu membiarkan Maya membelanjakannya untuk tas? Bu Resti mendengus. Ayahmu itu urusanmu, bukan urusan anakku lagi. Sejak kamu diusir, kontrakmu sebagai menantu sudah putus.
Sekarang, ambil kain-kain burukmu ini dan pergi sebelum aku memanggil satpam. Zahra merasakan kehancuran total. Ia menatap map dokumen yang masih tersisa di laci. Dengan gerakan cepat, ia menyambar map coklat itu sebelum Maya atau Bu Resti sempat mencegah. Ia tidak butuh pakaian. Ia tidak butuh belas kasihan mereka. Ia butuh senjata hukum ini. Aku akan pergi, ucap Zahra dengan nada suara yang tiba-tiba menjadi sangat datar. Sebuah ketenangan yang menakutkan bagi dirinya sendiri. Tapi ingat ini, Bu. Tas yang dipakai Maya itu dibayar dengan nyawa kesehatan ayahku. Dan rumah yang kalian tempati ini, setiap jengkal ubinnya punya catatan keringatku. Zahra berbalik, mengabaikan makian Maya yang menyebutnya gila. Ia melangkah keluar dari kamar, melewati ruang tamu di mana ia melihat Bagas mendengkur di sofa dengan botol minuman keras di bawah meja. Sebuah pemandangan yang menjelaskan mengapa suaminya begitu tega malam itu. Begitu sampai di teras, matahari mulai mengintip dari ufuk timur. Zahra memeluk map coklat itu erat-erat. Tekanan batin baru menghimpitnya. Uang obat ayahnya sudah hangus menjadi tas mewah di tangan Maya. Ia harus mendapatkan uang itu dalam waktu 48 jam sebelum jadwal kontrol ayahnya. Atau ia akan kehilangan satu-satunya alasan baginya untuk tetap tegar. Zahra melangkah meninggalkan pagar rumahnya, menuju jalan raya. Ia mengeluarkan ponsel pinjaman dari Bu Santi dan mencari satu nama di daftar kontak yang selama 2 tahun ini ia abaikan karena perintah Bagas. Ia tahu menghubungi mantan atasannya adalah keputusan yang berisiko bagi harga dirinya. Namun demi ayahnya, Zahra siap menjual sisa harga dirinya untuk mendapatkan kembali hidupnya. Bus antar kota yang membawa Zahra berhenti dengan desis rem yang tajam di depan gapura desa yang masih berkabut. Dengan langkah terseret dan map coklat yang dipeluknya seolah itu adalah jantungnya sendiri, Zahra berjalan menyusuri jalan setapak menuju sebuah rumah kecil dengan cat putih yang sudah mengelupas di sana-sini. Rumah itu adalah satu-satunya tempat di dunia ini di mana ia tidak pernah dianggap sebagai pelayan atau beban. Namun, saat melihat sosok pria tua yang duduk di kursi rotan di teras depan, langkah Zahra mendadak lumpuh. Pak Danu, ayahnya, tampak jauh lebih kurus dari kunjungan terakhir Zahra 3 bulan lalu. Beliau mengenakan jaket kain tebal dengan sarung yang melilit pinggangnya. Batuknya yang kering dan berat terdengar memecah keheningan pagi. Zahra segera menghapus sisa air mata di pipinya dengan ujung daster, merapikan rambutnya yang kusut, dan berusaha mengatur napas agar suaranya tidak bergetar. Zahra! Pak Danu menyipitkan mata, menatap sosok putrinya yang muncul tiba-tiba tanpa kabar. Enduk, kenapa pagi-pagi sekali sudah sampai sini? Mana Bagas? Pertanyaan itu seperti tusukan jarum tepat di ulu hati. Zahra memaksakan sebuah senyuman. Senyuman paling palsu yang pernah ia ciptakan dalam hidupnya. Ia mendekat, lalu mencium punggung tangan ayahnya yang terasa dingin dan kasar. Bagas sedang ada proyek mendadak keluar kota. Yah, jadi Zahra pikir, daripada di rumah sendirian, lebih baik Zahra pulang menemani ayah beberapa hari, ucap Zahra pelan. Ia menyembunyikan tangannya yang lecet di balik map coklat agar tidak terlihat oleh mata tua ayahnya yang masih tajam. Pak Danu mengangguk pelan, meski keningnya berkerut. Kenapa tidak bawa tas? Kamu cuma bawa map itu. Tadi terburu-buru. Yah, baju Zahra masih banyak di lemari kamar lama, kan? Jadi Zahra cuma bawa dokumen pekerjaan. Ada urusan sedikit yang harus diselesaikan. Bohongnya lagi. Setiap kata yang keluar terasa seperti beban tambahan di pundaknya. Bagaimana mungkin ia menceritakan bahwa ia diusir seperti binatang hanya karena tumis kangkung? Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa uang obat ayahnya telah berubah menjadi tas mewah di bahu Maya? Zahra segera masuk ke dalam rumah untuk menghindari interogasi lebih lanjut. Ia langsung menuju dapur, berharap menemukan sesuatu yang bisa dimasak. Namun yang ia temukan hanya stoples beras yang hampir kosong dan rak piring yang sunyi. Ia kemudian beralih ke atas lemari es, tempat ayahnya biasa menyimpan kotak obat. Tangannya gemetar saat membuka kotak plastik itu. Kosong. Hanya ada beberapa butir vitamin sisa bulan lalu. Obat jantung utama yang seharusnya diminum ayahnya setiap pagi sudah habis. Zahra, jangan repot-repot masak. Tadi ayah sudah makan biskuit.
Suara Pak Danu terdengar dari ruang tengah, disusul rentetan batuk yang panjang. Zahra menyandarkan keningnya di pintu lemari es yang dingin. Tekanan ekonomi itu datang menghantamnya lebih cepat dari yang ia duga. Di kantong dasternya, ia hanya memiliki uang Rp50.000 pemberian Bu Santi. Sementara itu, map yang ia bawa berisi bukti kepemilikan aset yang nilainya ratusan juta. Namun aset itu adalah uang mati, yang butuh proses hukum berbulan-bulan untuk dicairkan. Ia butuh uang sekarang. Detik ini juga. Keheningan rumah itu seolah menertawakan ketidakberdayanya. Sebagai seorang akuntan yang dulu dipuja karena kemampuannya memutar angka, kini ia bahkan tidak tahu cara mendapatkan Rp1 juta untuk nyawa ayahnya. Zahra masuk ke kamar lamanya. Ia mengambil ponsel pinjaman dari Bu Santi dan menatap layar itu dengan bimbang. Jemarinya ragu-ragu mencari sebuah nama di daftar kontak yang belum dihapus oleh pemilik ponsel sebelumnya, karena ia telah menyalin nomor itu dari ingatannya. Oh, Riko adalah mantan atasannya di firma audit dulu. Seorang pria yang tegas, efisien, dan sedikit kaku. Riko adalah orang yang paling kecewa saat Zahra memutuskan berhenti bekerja 2 tahun lalu hanya untuk menjadi ibu rumah tangga. Riko pernah berkata, "Zahra, membuang bakatmu untuk pria yang bahkan tidak bisa membedakan aset dan liabilitas adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu." Zahra menarik napas panjang, menekan rasa malunya sedalam mungkin. Ia menekan tombol panggil. "Halo, Pak Riko." Suara Zahra terdengar asing di telinganya sendiri. Kecil dan rapuh. "Siapa ini?" Suara di seberang sana terdengar sibuk, diiringi suara bising suasana kantor yang sangat dirindukan Zahra. "Ini Zahra, Pak. Zahra Adistia, mantan asisten Bapak." Hening sejenak di seberang sana. "Zahra, ada apa? Tumben sekali kamu menelepon. Apa Bagas akhirnya mengizinkanmu bekerja lagi?" Nada bicara Riko tidak bermaksud mengejek, namun realitanya terasa menyakitkan. "Pak, saya tidak butuh posisi tetap untuk saat ini. Saya butuh pekerjaan sampingan. Apa saja. Audit kecil, pembukuan toko, atau entry data. Saya butuh uang segera, Pak." Zahra memejamkan mata, menggigit bibir bawahnya agar isakannya tidak lolos. "Zahra, kamu tahu standar kerja saya. Saya tidak memberikan pekerjaan karena belas kasihan. Tapi kebetulan sekali, salah satu klien saya di daerah pinggiran sedang butuh orang untuk merapikan pembukuan gudang mereka yang kacau balau karena penggelapan staf lama. Bayarannya harian, tapi kerjanya kasar dan lokasinya jauh. Kamu mau?" "Saya mau, Pak. Saya ambil." Zahra menjawab tanpa jeda. "Baik. Datang ke alamat yang saya kirimkan sore ini pukul 4. Jangan terlambat. Dan Zahra, kuharap kamu membawa otak akuntanmu, bukan masalah rumah tanggamu ke sini." Panggilan terputus. Zahra menatap layar ponsel itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega, namun sekaligus takut. Pekerjaan itu berada di wilayah yang cukup dekat dengan kantor lama Bagas. Risiko bertemu dengan orang-orang dari masa lalunya sangat besar. Sore itu, Zahra berpamitan pada ayahnya dengan alasan ada urusan pekerjaan mendadak di kota. "Ayah, ini ada uang sedikit untuk beli bubur di depan. Zahra pergi sebentar ya." "Yah, jangan lupa pakai jaketnya," pesan Zahra sambil menyerahkan lembaran uang terakhirnya. Pak Danu menatap uang itu, lalu menatap wajah putrinya dengan tatapan yang sangat dalam, seolah ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Zahra di balik binar matanya yang lelah. "Hati-hati, Endu. Jangan terlalu memaksakan diri. Bagas pasti tidak suka kalau kamu kelelahan." Zahra hanya mengangguk pelan, tidak sanggup membalas ucapan itu. Ia melangkah keluar pagar dengan hati yang terasa berat. Ia baru saja memulai sebuah kebohongan besar pada ayahnya, dan ia akan pergi ke sebuah tempat di mana harga dirinya akan diuji habis-habisan. Tekanan batin baru muncul saat ia sampai di halte bus. Ia menyadari satu hal, untuk menuju lokasi kerja tersebut, ia harus melewati jalan protokol di mana rumah besarnya berada. Ia harus melewati kenangan tentang malam hujan badai itu, dan ia tidak tahu apakah ia cukup kuat untuk tidak turun di sana dan berteriak menuntut keadilan sekarang juga.
Debu-debu halus berterbangan di udara gudang yang pengap, menari-nari di bawah sorot lampu pijar yang temaram. Zahra terbatuk kecil, menyeka keringat di keningnya dengan punggung tangan yang kini menghitam karena jelaga dan debu kertas. Di hadapannya, bertumpuk-tumpuk faktur lama yang berantakan, saksi bisu dari penggelapan dana yang sedang ia selidiki atas perintah Riko. Tangannya yang biasa memegang spatula kini memegang kalkulator dan pena dengan presisi seorang profesional yang jiwanya baru saja bangkit dari kubur domestik. Meski punggungnya terasa seolah mau patah dan kakinya yang lecet kian berdenyut, ada kepuasan aneh yang menjalar di dada Zahra. Di sini, di gudang kotor ini, setiap angka yang ia hitung memiliki arti. Berbeda dengan di rumah Bagas, di mana setiap tetes keringatnya dianggap sebagai kewajiban yang tak bernilai. Zahra, ini baru setengah hari dan kamu sudah menyelesaikan 3 kotak. Suara Riko terdengar dari ambang pintu gudang. Pria itu berdiri dengan kemeja rapi yang tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Kecepatanmu tidak berubah, tapi kamu terlihat lebih haus. Zahra mendongak, mencoba mengatur napas. Saya butuh uangnya hari ini juga. Pak, ayah saya harus kontrol besok. Riko terdiam sejenak, menatap Zahra dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tidak memberikan simpati murahan. Ia tahu Zahra tidak butuh itu. Selesaikan bagian ini sebelum jam 5. Kalau akurasinya 100%, saya akan beri bonus di luar upah harianmu. Zahra mengangguk mantap. Namun, tepat saat ia kembali menunduk ke arah tumpukan kertas, ponsel di saku dasternya, ponsel pinjaman dari Bu Santi, bergetar panjang. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang sangat ia hafal. Bag. Zahra ragu sejenak. Jantungnya berdebu setiap kali melihat nama itu. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan tersebut. Zahra, di mana kamu? Kamu pikir lucu meninggalkan rumah dalam keadaan berantakan seperti ini? Ibu jatuh terpeleset di dapur karena lantai berminyak yang tidak kamu pel. Maya juga teriak-teriak karena baju kerjanya belum ada yang disetrika. Kamu benar-benar istri durhaka. Sengaja melarikan diri dari kewajiban supaya kami menderita. Hah? Zahra menatap layar itu dengan pandangan kosong. Kalimat itu bukan permintaan maaf. Itu adalah perintah seorang tuan kepada budaknya yang melarikan diri. Tidak ada satupun kata tanya mengenai keadaannya setelah didorong ke aspal di tengah badai. Sementara itu, di rumah yang kini terasa seperti kapal pecah, Bagas membanting ponselnya ke atas meja makan. Di atas meja itu, terdapat piring berisi telur dadar gosong buatan Bu Resti yang rasanya hanya didominasi oleh garam. Bagas, lihat ini. Tanganku sampai merah begini gara-gara mencoba mencuci penggorengan itu. Bu Resti merengek di kursi makan, sambil memegangi pergelangan tangannya. Istrimu itu benar-benar keterlaluan. Dia tahu aku tidak bisa kerja berat. Tapi dia malah pergi entah kemana. Pasti dia mau balas dendam pada kita. Benar, Mas. Tadi aku mau pakai baju favoritku. Tapi semuanya masih di keranjang cucian kotor. Bau lagi. Maya menimpali dari arah ruang tengah. Ia duduk di antara tumpukan pakaian yang belum dilipat. Namun jemarinya tetap sibuk memoles kuku dengan cat warna baru. Kak Zahra itu sengaja. Mas, dia mau menunjukkan kalau tanpa dia kita nggak bisa apa-apa. Egois banget, kan? Bagas menggeram. Ia menatap sudut ruang tamu yang kini berdebu. Baru 3 hari Zahra tidak ada, dan rumah itu sudah kehilangan kenyamanannya. Biasanya, saat ia pulang, kopi panas sudah tersedia, lantai mengkilap, dan aroma pengharum ruangan tercium segar. Sekarang, yang ia temukan hanyalah omelan ibunya dan tumpukan piring kotor di wastafel yang mulai mengeluarkan bau tak sedap. Bukannya merasa bersalah atas pengusirannya, ego Bagas justru semakin memuncak. Ia merasa dikhianati oleh sikap diam Zahra. Baginya, Zahra adalah properti yang tidak boleh berhenti berfungsi. Bagas kembali menyambar ponselnya. Jemarinya menari dengan penuh amarah di atas layar. Zahra, dengar ya, kalau kamu tidak pulang sore ini dan minta maaf pada ibu, aku tidak akan segan-segan melaporkan kamu ke polisi atas tuduhan penelantaran keluarga dan pencurian dokumen rumah. Aku tahu kamu membawa map coklat itu.
Itu asetku. Jangan harap kamu bisa hidup tenang kalau kamu mencoba melawan aku. Kamu itu nggak punya apa-apa tanpa aku. Ingat itu. Di gudang, Zahra membaca pesan kedua itu. Air matanya hampir jatuh. Namun ia segera menyekanya dengan kasar. Rasa sakit di hatinya kini berubah menjadi bara yang panas. Tuduhan pencurian dokumen? Rumah itu dibangun dengan uang pesangonnya sendiri. Zahra, ada masalah. Riko mendekat, melihat perubahan ekspresi di wajah asisten lamanya itu. Zahra mematikan ponselnya. Ia menatap Riko dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Pak Riko, apakah Bapak masih punya kontak pengacara yang dulu menangani kasus penggelapan di firma? Riko menaikkan sebelah alisnya. Ada. Namanya Pak Baskoro. Kenapa? Saya ingin memastikan satu hal. Suara Zahra terdengar rendah dan bergetar karena emosi yang tertahan. Apakah seorang suami bisa menuntut istrinya atas dokumen aset yang sebenarnya dibayar oleh sang istri, tapi sertifikatnya atas nama sang suami? Riko tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jarang ia perlihatkan. Secara hukum perdata, itu masalah pembuktian aliran dana. Dan kamu adalah akuntan terbaik yang pernah saya punya dalam hal melacak aliran dana. Kamu punya buktinya. Zahra menepuk map coklat yang tergeletak di samping tasnya. Semua ada di sini, Pak. Kalau begitu, selesaikan pekerjaanmu. Besok pagi, setelah kamu mengantar ayahmu kontrol, temui Baskoro di kantorku. Aku akan mengatur waktunya. Zahra mengangguk. Namun, saat Riko pergi, sebuah tekanan batin baru muncul. Zahra sadar bahwa dengan melawan Bagas secara hukum, ia akan membuka aib rumah tangganya secara luas. Ayahnya, Pak Danu, pasti akan mendengar hal ini. Ia takut jantung ayahnya tidak akan kuat mendengar kenyataan bahwa putrinya telah diusir dan diperlakukan seperti kriminal oleh menantu yang selama ini ia banggakan. Malam itu, Zahra pulang ke rumah ayahnya dengan membawa upah harian dan bonus dari Riko. Ia bisa membeli obat jantung ayahnya. Namun saat ia melihat ayahnya tersenyum sambil memegang foto pernikahannya dengan Bagas di dinding ruang tamu, Zahra merasa dadanya sesak. Sebuah pesan baru masuk lagi dari Bagas. Kali ini berupa foto. Foto pintu rumah jati mereka yang gemboknya telah diganti. Jangan harap bisa masuk lagi untuk ambil barang-barangmu. Semuanya akan aku buang ke tempat sampah kalau kamu tidak pulang besok. Zahra mencengkeram botol obat ayahnya erat-erat. Ia harus memilih, menyerah dan kembali menjadi budak demi ketenangan ayahnya, atau terus maju dan menghadapi risiko ayahnya jatuh sakit karena berita kehancuran rumah tangganya. Pagi di rumah Pak Danu dimulai dengan aroma minyak kayu putih dan suara parau batuk yang kian mengkhawatirkan. Zahra berdiri di dapur kecil itu, menatap botol obat jantung yang baru ia beli semalam dengan uang bonus dari Riko. Meski obat sudah di tangan, bayangan foto gembok baru yang dikirimkan Bagas terus menghantui tidurnya. Ia merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri, sementara para perampok sebenarnya sedang tidur nyenyak di atas kasur yang ia beli dengan uang lembur masa lalunya. Zahra, kamu tidak ke kota hari ini? Pak Danu muncul di pintu dapur. Suaranya lemah namun matanya menatap lekat pada jemari Zahra yang gemetar saat menyeduh teh. Ada urusan sebentar. Yah, Pak Riko meminta Zahra datang ke kantor. Jawab Zahra, sebisa mungkin menjaga nada suaranya agar tetap datar. Bagas belum menelepon ayah. Biasanya dia menanyakan kabar ayah kalau kamu sedang di sini. Ucap Pak Danu pelan. Kalimat sederhana itu terasa seperti sembilu yang menyayat hati Zahra. Ayahnya masih mengharapkan kasih sayang dari seorang pria yang semalam baru saja mengancam akan membuang barang-barang Zahra ke tempat sampah. Pukul 10 pagi, Zahra sudah berdiri di depan gedung perkantoran megah tempat Riko berkantor. Setelah 2 tahun terkungkung dalam dapur yang pengap dan makian mertua, melihat kesibukan orang-orang bersetelan rapi membuat Zahra merasa kerdil. Ia menunduk, menatap daster yang ia tutup dengan jaket pinjaman dari Santi. Ia merasa tidak pantas berada di sini. Masuk. Zahra. Jangan berdiri di depan pintu seperti patung selamat datang. Suara bariton Riko menginterupsi keraguannya. Riko membawanya ke sebuah ruang kerja luas dengan pemandangan kota yang membentang di balik dinding kaca. Di atas meja kerja yang bersih,
terletak sebuah map biru. Aku butuh kepala divisi audit internal yang baru. Orang sebelumnya terlibat dalam penggelapan yang kamu temukan di gudang kemarin. Rico berkata tanpa basa-basi. Posisi ini strategis. Gajinya 5 kali lipat dari upah harianmu kemarin. Dan yang paling penting, kamu punya otoritas untuk membenahi semua kekacauan finansial di perusahaan ini. Zahra tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Namun bukan karena gembira. Rasa takut yang dingin mulai merayap. Pak Rico, saya sudah 2 tahun tidak memegang sistem. Terakhir kali saya memegang posisi seperti ini, saya gagal mempertahankan karir saya karena masalah keluarga. Bagaimana kalau saya mengacau lagi? Kamu tidak gagal, Zahra. Kamu hanya berhenti karena paksaan. Rico menatapnya tajam. Trauma itu hanya ada karena kamu membiarkan Bagas mendikte nilai dirimu. Sekarang pilihannya 2. Kembali ke dapur itu dan menunggu Bagas membukakan pintu, atau ambil pena ini dan mulai bangun duniamu sendiri. Zahra menatap pena di atas meja. Tangannya terjulur, namun ditarik kembali saat ponsel di tasnya bergetar hebat. Sebuah panggilan masuk dari Santi. Zahra meminta izin pada Rico untuk mengangkatnya. Zahra, kamu di mana? Suara Santi terdengar panik dan tergesa-gesa. Ada apa, Bu Santi? Tadi aku tidak sengaja mendengar percakapan Bu Resti dengan broker tanah di depan rumah mereka. Bagas sedang mencoba menjual tanah peninggalan ibumu yang ada di pinggir kota itu. Zahra, katanya untuk menutupi hutang Maya yang tertipu investasi bodong. Mereka bilang tanah itu tidak ada gunanya karena cuma ditumbuhi ilalang. Darah Zahra seolah berhenti mengalir. Tanah itu adalah satu-satunya warisan almarhumah ibunya yang ia simpan untuk masa tua Pak Danu. Meski suratnya masih atas nama ibunya, Bagas memegang sertifikat aslinya karena dulu Zahra menitipkannya di brankas rumah agar aman. Mereka tidak bisa menjualnya tanpa tanda tanganku, Bu Santi. Pekik Zahra, mengabaikan tatapan heran Rico. Masalahnya, Zahra, aku dengar Maya bilang mereka bisa mengatur tanda tangannya. Kamu tahu kan, sepupu Bu Resti ada yang bekerja di kelurahan? Mereka sedang bergerak sekarang. Zahra. Bagas sangat panik karena orang-orang yang menagih hutang Maya mulai datang ke rumah. Zahra menutup telepon dengan tangan yang dingin seperti es. Kehancuran batinnya mencapai titik baru. Ternyata, pengusirannya bukan sekadar soal tumis kangkung. Itu adalah rencana terstruktur untuk menyingkirkannya agar mereka bisa dengan leluasa menguras harta peninggalan keluarganya tanpa intervensi darinya. Ia berbalik menatap Rico. Ketakutan akan kegagalan masa lalu yang tadi menghantuinya mendadak sirna, digantikan oleh amarah yang murni dan dingin. Pak Rico, suara Zahra kini tidak lagi bergetar. Saya ambil posisi ini. Tapi saya butuh uang muka gaji pertama saya hari ini juga. Saya harus menyewa pengacara dan melakukan sesuatu yang sangat berisiko. Rico menyunggingkan senyum tipis yang penuh arti. Ambil pena itu, tanda tangani kontraknya, dan pergilah lakukan apa yang harus kamu lakukan. Zahra menandatangani dokumen itu dengan goresan yang tegas. Ia tidak lagi merasa seperti daster lusuh yang ia kenakan. Ia adalah seorang akuntan yang siap menghitung setiap sen kerugian yang diakibatkan oleh Bagas dan ibunya. Namun, saat ia keluar dari ruangan Rico, sebuah pesan baru masuk dari Santi. Zahra, hati-hati. Bagas baru saja mengunggah foto sertifikat tanahmu di grup jual-beli properti. Dia benar-benar sudah gila. Zahra berdiri di lobi kantor, menatap jalanan yang padat. Keputusan kecil namun berisiko kini diambilnya. Ia tidak akan menemui Bagas untuk memohon. Ia akan langsung mendatangi kantor kelurahan dan memblokir dokumen tersebut secara sepihak. Meski itu artinya ia harus terang-terangan menyatakan perang terbuka dan mengungkapkan kebusukan rumah tangganya di depan publik. Hal yang selama ini paling ditakuti oleh ayahnya. Satu tekanan batin baru muncul. Bagaimana jika ayahnya mendengar bahwa menantu kesayangannya kini sedang mencoba mencuri harta peninggalan almarhumah istrinya? Apakah jantung Pak Danu akan kuat menanggung pengkhianatan sebesar ini? Matahari siang itu bersinar terik, memantul di atas aspal perumahan yang masih menyisakan sisa-sisa trauma malam pengusiran itu.
Zahra berdiri di depan pagar rumah Jati yang kini tampak seperti benteng musuh. Di tangannya, ia mencengkeram map coklat berisi bukti kepemilikan tanah peninggalan ibunya dan surat kuasa hukum yang baru saja ia dapatkan dari kantor Riko. Napasnya memburu, bukan karena lelah, melainkan karena gejolak batin yang luar biasa. Ia tahu, langkah ini adalah deklarasi perang. Jika selama ini ia menyimpan luka di dalam rumah, kini ia membawa luka itu ke depan publik. Zahra, kamu masih berani datang ke sini? Suara melengking itu berasal dari teras. Maya muncul dengan tas mewah coklat karamel. Tas yang dibeli dari uang obat Pak Danu, masih tersampir di bahunya. Di belakangnya, Bu Resti menyusul dengan wajah yang seketika berubah masam. Kebencian yang biasanya mereka simpan di balik tembok rumah, kini tumpah ke jalanan. Buka pagarnya. Maya, aku kesini bukan untuk bertamu, tapi untuk menyerahkan surat blokir aset. Suara Zahra terdengar tenang, namun ada nada dingin yang tidak pernah didengar oleh mertua dan adik iparnya sebelumnya. Surat blokir. Bu Resti tertawa sinis. Langkahnya mendekat ke pagar. Kamu pikir kamu siapa? Tanah itu sudah dijaminkan Bagas untuk menyelamatkan nama baik keluarga ini dari hutang-hutang investasi Maya. Kamu sebagai istri seharusnya mendukung, bukan malah jadi penghambat. Tanah itu milik ibuku. Bagas tidak punya hak sejengkal pun untuk menjualnya tanpa tanda tanganku. Zahra berteriak, memicu beberapa tetangga, termasuk Santi, untuk keluar dari rumah mereka dan menonton dari kejauhan. Halah, kamu itu cuma istri numpang hidup. Semua yang kamu punya adalah milik suamimu. Maya tiba-tiba membuka pagar dengan kasar, bukan untuk mempersilakan masuk, melainkan untuk menyerang. Dengan gerakan cepat yang tak terduga, Maya menjambak rambut Zahra. Balikin surat-surat itu. Kamu mau lihat kami hancur ya? Dasar wanita licik. Lepas, Maya. Zahra meronta, namun Bu Resti ikut maju. Bukannya melerai, Bu Resti justru membantu anaknya. Ia mendorong bahu Zahra hingga map coklat yang dibawa Zahra jatuh ke tanah. Lihat semuanya. Lihat. Teriak Bu Resti kepada para tetangga yang mulai berkumpul. Wanita ini, Zahra, dia istri durhaka. Dia tega melihat suaminya terlilit hutang sementara dia menyimpan harta peninggalan untuk dirinya sendiri. Dia mau membiarkan kami jadi gelandangan demi tanah ilalang itu. Zahra merasakan perih di kulit kepalanya saat Maya menarik rambutnya lebih kencang. Namun, yang lebih sakit adalah fitnah yang dilemparkan di depan umum. Ia melihat tatapan tetangga. Beberapa tampak ragu, yang lain tampak menghakimi. Zahra menyadari bahwa di mata lingkungan ini, narasi istri durhaka jauh lebih mudah dipercaya daripada suami perampas aset. Aku tidak mengejar harta. Zahra berhasil menyentak tangan Maya, meski beberapa helai rambutnya tertinggal di jemari adik iparnya itu. Ia berlutut cepat, memungut mapnya yang kini kotor terkena debu jalanan. Itu uang untuk obat ayah. Kalian mencuri uang obatnya untuk beli tas ini. Zahra menunjuk tas yang dipakai Maya dengan jari gemetar. Bohong. Dia cuma cari simpati. Maya kembali maju. Tangannya mengayun hendak menampar Zahra. Namun, sebelum tangan itu mendarat, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan mereka. Bagas keluar dari mobil dengan wajah yang merah padam karena malu melihat keributan di depan rumahnya. Berhenti. Masuk semua. Bentak Bagas. Ia menatap Zahra dengan tatapan yang bisa membunuh. Zahra, kamu benar-benar sudah hilang akal ya? Kamu bikin malu aku di depan tetangga. Aku yang bikin malu? Kamu yang mau mencuri tanah ibuku. Bagas. Zahra berdiri tegak. Meski daster yang ia kenakan sudah sobek di bagian bahu akibat serangan Maya. Aku sudah memblokir transaksinya di kelurahan dan kantor pertanahan. Kamu tidak akan bisa menjualnya sampai kapanpun. Bagas terdiam sejenak. Keterkejutan terlihat di matanya, yang kemudian berubah menjadi kemarahan yang meluap. Ia melangkah mendekati Zahra, mempersempit jarak hingga Zahra bisa mencium aroma rokok yang pekat. Kamu pikir kamu hebat karena punya pengacara? Bisik Bagas. Suaranya rendah namun penuh ancaman. Dengar, Zahra.
Kamu masih istri sahku. Kalau kamu tidak mencabut blokir itu sore ini juga, aku akan pastikan ayahmu tahu kalau anaknya ini adalah wanita simpanan bosnya sendiri. Aku punya foto kamu keluar dari mobil Riko kemarin sore. Dunia Zahra seolah berhenti berputar. Fitnah itu lebih mematikan daripada tamparan Maya. Bagas telah menyiapkan rencana cadangan untuk menghancurkan reputasinya demi mendapatkan tanah itu. Kamu memfitnahku sekeji itu hanya demi uang. Bisik Zahra tak percaya. Pilihannya ada di tanganmu. Bagas menyeringai, menatap para tetangga yang masih menonton dengan rasa ingin tahu yang besar. Cabut blokirnya. Atau aku akan ke rumah ayahmu sekarang juga untuk menceritakan pekerjaan baru, putrinya yang sangat mulia ini. Zahra menatap Bagas, lalu menatap Bu Resti dan Maya yang tersenyum penuh kemenangan di balik pagar. Tekanan batin baru muncul menghimpitnya. Jika ia meneruskan tuntutan hukumnya, ia akan menyelamatkan tanah ibunya. Namun ayahnya mungkin akan terkena serangan jantung karena fitnah keji Bagas. Jika ia menyerah, ia kehilangan segalanya. Zahra memeluk map coklat itu dengan tangan yang tak lagi bertenaga. Ia berbalik dan berjalan menjauh tanpa kata. Diiringi teriakan, "Istri durhaka!" dari mulut Bu Resti yang menggema di seluruh gang. Di ujung jalan, ia mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tidak akan pulang ke rumah ayahnya malam ini. Ia akan menghilang sementara waktu untuk menyusun strategi. Meski itu berarti membiarkan ayahnya bertanya-tanya dalam kecemasan. Bau kertas tua dan kopi dingin di meja kerja kantor Riko tidak lagi mampu menenangkan saraf Zahra yang menegang. Sejak ancaman Bagas di depan rumah tempo hari, Zahra memilih menginap di ruang kecil belakang kantor. Sebuah tindakan, menghilang, yang ia harap bisa memberinya waktu untuk menyusun berkas hukum tanpa intervensi emosional. Namun, semakin ia menjauh untuk melindungi ayahnya, takdir justru menyeret kenyataan pahit itu langsung ke depan pintu rumah Pak Danu. Di desa, suasana senja terasa begitu sunyi bagi Pak Danu. Pria tua itu duduk di kursi rotan, menggenggam tasbih, sambil sesekali melirik ke arah jalan setapak, menanti kepulangan putri tunggalnya. Saat itulah, Santi muncul dengan membawa semangkuk kolak pisang. Sebagai tetangga yang menjadi satu-satunya saksi malam pengusiran Zahra, Santi mengira Pak Danu sudah mengetahui segalanya. "Pak Danu, Zahra sudah pulang dari kota?" tanya Santi sambil meletakkan mangkuk di meja. "Hebat anak bapak itu. Kalau saya jadi dia, mungkin saya sudah pingsan waktu didorong Bagas ke aspal malam-malam saat hujan badai itu. Mana cuma gara-gara tumis kangkung lagi." Dunia seolah berhenti berputar bagi Pak Danu. Tasbih di tangannya terlepas. Jatuh menghantam lantai kayu dengan bunyi yang memilukan. "Didorong? Hujan badai? Apa maksudmu, Nak Santi?" Santi tersentak, menutup mulutnya dengan telapak tangan saat menyadari wajah Pak Danu yang seketika pucat pasi. "Loh, Bapak tidak tahu? Malam itu, jam 3 pagi, Zahra datang ke rumah saya basah kuyup, kakinya berdarah-darah. Dia bilang Bagas dan mertuanya yang mengusirnya. Saya pikir Zahra sudah cerita kenapa dia mengungsi ke sini." Napas Pak Danu mulai tersengal. Setiap kata Santi terasa seperti jarum yang menusuk langsung ke otot jantungnya yang memang sudah lemah. Bayangan Zahra, putrinya yang selalu tersenyum dan berkata, "Semua baik-baik saja." Yah, ternyata sedang memikul luka yang begitu mengerikan sendirian demi menjaga perasaannya. "Anakku." Pak Danu meremas dadanya yang terasa sangat sesak. Seolah ada beban ribuan ton yang menindihnya. "Pak Danu, Pak!" teriak Santi panik saat melihat pria tua itu jatuh tersungkur dari kursi rotannya. Zahra sedang menatap layar monitor yang menampilkan aliran dana mencurigakan di rekening perusahaan Bagas yang berhasil ia retas secara legal melalui sistem audit, ketika ponselnya menjerit nyaring. Nama, Santi, berkedip di layar. "Zahra, pulang. Zahra, bapakmu kritis. Dia sudah tahu semuanya." Ponsel di tangan Zahra jatuh. Kehampaan yang selama ini ia pelihara mendadak pecah menjadi kepanikan yang luar biasa. Tanpa memedulikan tas atau mapnya, ia berlari keluar kantor, memacu taksi menuju rumah sakit daerah di dekat desanya. Sepanjang perjalanan, batin Zahra berkecamuk hebat.
Rasa bersalah karena telah berbohong menghimpitnya lebih kejam daripada makian Bu Resti. Ia merasa gagal. Ia mencoba menjadi tameng bagi ayahnya. Namun tameng itu justru hancur dan melukai orang yang ingin ia lindungi. Saat Zahra sampai di bangsal unit gawat darurat, ia melihat ayahnya terbaring lemah dengan selang oksigen dan monitor jantung yang berbunyi teratur namun lemah. Santi berdiri di sudut ruangan dengan wajah penuh penyesalan. "Maafkan saya, Zahra, saya pikir kamu sudah cerita," bisik Santi lirih. Zahra tidak menjawab. Ia mendekati ranjang ayahnya, menggenggam tangan tua yang dingin itu. Pak Danu membuka matanya sedikit, menatap Zahra dengan tatapan yang sangat pedih. "Enduk." Suara Pak Danu hampir tidak terdengar di balik masker oksigen. "Kenapa? Kenapa tidak bilang? Kenapa membiarkan dirimu dihina seperti itu demi ayah?" "Maafkan Zahra, yah." Zahra cuma ingin ayah tenang, isak Zahra. Air matanya tumpah di atas tangan ayahnya. Pak Danu menggeleng lemah. Air mata mengalir dari sudut matanya yang keriput. "Ayah tidak tenang melihatmu diperlakukan seperti itu. Jangan jadi lemah hanya karena ayah. Zahra, kamu anak ayah yang hebat. Jangan biarkan mereka menginjakmu lagi." Kalimat itu menjadi kalimat terakhir sebelum Pak Danu kembali memejamkan mata karena pengaruh obat penenang. Dokter menjelaskan bahwa kondisi jantung Pak Danu menurun drastis akibat syok berat, dan ia membutuhkan perawatan intensif yang sangat mahal. Zahra berdiri tegak di samping ranjang ayahnya. Air matanya berhenti mengalir secara tiba-tiba. Kesedihan yang tadinya meluap kini membeku menjadi sesuatu yang keras dan tajam di dalam dadanya. Ia melihat sosok dirinya di cermin kecil ruang perawatan. Seorang wanita yang tampak kuyu, hancur, dan penuh luka. Tidak lagi, batinnya. Selama ini, Zahra bertahan dengan kesabaran yang ia anggap sebagai kemuliaan. Namun malam ini, ia sadar bahwa kesabarannya hanyalah makanan bagi kerakusan Bagas dan ibunya. Kesopanannya hanyalah celah bagi mereka untuk terus menyakitinya. Jika kelembutan telah membuat ayahnya sekarat, maka ia akan menjadi apapun selain lembut. Zahra mengeluarkan ponselnya. Ia tidak lagi mencari nomor Riko untuk meminta perlindungan. Ia mencari nomor Bagas. "Halo?" Suara Bagas di seberang sana terdengar santai. Bahkan ada suara tawa Maya yang sayup-sayup sedang menonton televisi. "Kenapa? Sudah mau menyerahkan tanah itu?" "Bagas." Suara Zahra terdengar sangat datar, sangat dingin, hingga membuat Bagas terdiam di seberang sana. "Ayahku masuk rumah sakit karena tahu kebusukanmu." "Oh, jadi kamu sudah lapor? Baguslah, biar dia tahu punya anak yang..." "Tutup mulutmu," potong Zahra dengan nada yang sangat rendah namun mengintimidasi. "Dengar baik-baik, mulai detik ini, tidak akan ada lagi Zahra yang menangis di depan pintumu. Tidak akan ada lagi istri yang memohon-mohon harga diri. Aku sudah memegang bukti penggelapan pajak di perusahaanmu. Aku punya rekaman CCTV malam kamu mendorongku. Dan aku punya bukti pemalsuan tanda tangan tanah ibuku." "Zahra, kamu mengancamku?" Suara Bagas meninggi, terdengar sedikit panik. "Ini bukan ancaman, Bagas. Ini adalah pengumuman kehancuranmu. Siapkan pengacara terbaik yang bisa kamu bayar dengan sisa uangmu, karena aku akan mengambil rumah itu, tanah itu, dan aku akan memastikan kamu, ibumu, dan adikmu merasakan bagaimana rasanya kedinginan di aspal jalanan pukul 3 pagi. Zahra mematikan sambungan telepon tanpa menunggu jawaban. Ia menatap ayahnya yang masih terlelap. Sebuah keputusan kecil namun berisiko ia ambil malam itu. Zahra akan menggunakan seluruh tabungan masa depan dan menjual beberapa aset kecil keluarganya untuk membiayai pengacara paling agresif di kota. Sebuah langkah yang bisa membuatnya jatuh miskin jika ia kalah. Namun ia tidak peduli lagi. Tekanan batin baru muncul. Bagas bukan orang yang akan diam saja. Zahra tahu, Bagas pasti akan menyerang balik dengan memanfaatkan kondisi ayahnya yang lemah. Namun bagi Zahra, perang ini bukan lagi soal harta, melainkan soal memastikan bahwa tidak ada lagi air mata ayahnya yang jatuh karena pria itu. Bunyi detak jam dinding di ruang kerja barunya terasa seperti debaran jantung yang kembali hidup. Di bawah sorot lampu meja yang terang, Zahra tidak lagi menggenggam spatula atau kain pel,
melainkan sebuah pulpen fountain berat dan tumpukan laporan keuangan yang menjadi dunia aslinya. Mengenakan kemeja kerja berwarna biru tua yang tajam dan rambut yang disanggul rapi, Zahra bertransformasi. Namun, di balik tatapan matanya yang dingin dan profesional, ada luka yang masih basah. Setiap kali ia melihat ponselnya, ia teringat wajah pucat Pak Danu di bangsa rumah sakit yang masih berjuang melawan maut. Analisis yang luar biasa. Zahra, kamu hanya butuh 3 hari untuk menemukan kebocoran di vendor pengadaan yang sudah terjadi selama 2 tahun. Suara Riko memecah keheningan. Riko berdiri di ambang pintu, menatap asisten lamanya itu dengan rasa bangga yang tidak disembunyikan. Zahra mendongak, menyandarkan punggungnya di kursi kerja. Angka tidak pernah berbohong, Pak Riko. Manusia bisa memanipulasi kata, tapi neraca selalu menyisakan jejak. Saya hanya mengikuti jejak itu. Aku sudah mengatur pertemuan dengan pengacara yang kita bicarakan. Dia sudah menunggu di ruang rapat kecil, kata Riko pelan. Nada suaranya berubah menjadi lebih personal. Zahra, kamu yakin ingin melakukan ini sekarang? Kondisi ayahmu. Justru karena kondisi ayah, saya tidak boleh berhenti, potong Zahra tegas. Ia berdiri, merapikan blazernya. Kalau saya mundur, Bagas akan menganggap ancaman saya hanya gertakan sambal. Dia harus tahu bahwa dia telah membangun rumah di atas pasir, dan saya adalah badai yang akan meruntuhkannya. Di ruang rapat, seorang pria paruh baya dengan setelan abu-abu yang kaku menyambutnya. Pak Baskoro, pengacara senior yang dikenal bertangan dingin dalam urusan perdata dan pidana ekonomi, menatap Zahra dengan ketelitian seorang pemburu. Sebagai rekanan lama firma Riko, Baskoro setuju membantu Zahra bukan karena kasihan, melainkan karena ia melihat data yang dibawa Zahra adalah sebuah karya seni, bukti hukum yang sempurna. Ibu Zahra, saya sudah meninjau dokumen awal Anda, ucap Baskoro, suaranya berat dan berwibawa. Posisi emosionalnya jelas. Ia netral namun sangat menghargai presisi data. Langkah memblokir aset tanah itu sudah tepat. Namun, untuk mengambil kembali rumah itu, kita butuh lebih dari sekadar bukti transfer pesangon 5 tahun lalu. Kita butuh bukti bahwa selama pernikahan, terjadi manipulasi dana yang merugikan Anda secara sistematis. Zahra menarik napas panjang. Ia membuka laptopnya, menampilkan sebuah folder terenkripsi yang berisi salinan mutasi rekening yang ia dapatkan dari sistem perbankan yang terhubung dengan akun bersama mereka dulu, akun yang seharusnya digunakan untuk masa depan mereka. Namun sudah lama Zahra tidak punya akses ke sana karena dipaksa Bagas. Ini yang saya temukan, Pak Baskoro. Tangan Zahra sedikit bergetar saat menunjuk sebuah grafik pengeluaran. Selama 2 tahun terakhir, sejak saya berhenti bekerja, Bagas melakukan transfer rutin setiap bulan ke rekening pihak ketiga. Dia menamakan transaksi itu biaya perawatan medis ibu. Tapi lihat vendornya. Baskoro mendekatkan wajahnya ke layar. Matanya menyipit. Ini, butik perhiasan? Salon kecantikan kelas atas? Dan ini, cicilan mobil atas nama Maya. Tepat, bisik Zahra. Suaranya bergetar oleh kemarahan yang tertahan. Saat Bagas memotong uang belanja saya hingga saya hanya sanggup menyajikan tumis kangkung dan tempe, dia mengeluarkan puluhan juta untuk gaya hidup mewah Maya dan perawatan spa mahal untuk Bu Resti. Dia melabeli pengeluaran itu sebagai obat, agar saya tidak curiga ketika melihat selisih saldo di laporan bulanan yang dia tunjukkan secara sekilas. Zahra merasakan sebuah lubang besar menganga di batinnya. Selama 2 tahun ini, ia hidup dengan rasa bersalah. Ia merasa dirinya adalah beban karena tidak berpenghasilan. Ia menerima dihina, menerima dimaki sebagai istri yang boros hanya karena meminta uang lebih untuk daging, sementara di belakangnya, suaminya justru merayakan kemiskinan Zahra dengan memanjakan ibu dan adiknya menggunakan uang yang sebagian besar adalah hasil jerih payah Zahra di masa lalu. Dia bukan hanya mengusir saya secara fisik, Pak Baskoro. Dia melakukan kekerasan finansial selama bertahun-tahun. Lanjut Zahra. Air mata kini menggenang namun tidak ia biarkan jatuh. Dia membiarkan ayah saya sekarat karena kekurangan obat. Sementara dia membelikan Maya tas yang harganya setara dengan 3 bulan biaya rumah sakit ayah. Pak Baskoro menutup laptop itu dengan pelan.
Ini sudah lebih dari cukup untuk tuntutan ganti rugi dan gugatan hak asuh aset. Kita bisa menjeratnya dengan pasal penggelapan dalam keluarga. Namun, ada satu risiko, Zahra. Zahra menatap Baskoro lekat-lekat. Begitu kita melayangkan gugatan ini ke pengadilan, Bagas akan menerima surat sita jaminan untuk rumah itu. Dia akan tahu bahwa Anda memiliki akses ke data pribadinya. Dia akan mengamuk. Apakah Anda sudah mengamankan ayah Anda? Karena orang seperti Bagas akan mencari titik terlemah Anda untuk menyerang balik. Ketakutan itu kembali merayap di tengkuk Zahra. Ia teringat pesan-pesan ancaman Bagas yang belum berhenti masuk ke ponselnya. Bagas masih mengira Zahra adalah wanita yang bisa digertak dengan nama baik keluarga. Ayah saya adalah titik lemah saya, tapi beliau juga kekuatan saya, ucap Zahra pelan namun pasti. Saya sudah mengatur pemindahan ayah ke ruang VIP dengan keamanan ketat atas bantuan Pak Riko. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin saya. Zahra kemudian mengambil selembar kertas dari tasnya. Itu adalah surat kuasa penunjukan Baskoro sebagai pengacaranya. Dengan tangan yang kini stabil, ia menandatanganinya. Namun, tepat saat ia menyerahkan kertas itu, sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Bukan dari Bagas, melainkan dari nomor tidak dikenal. Sebuah foto, Bu Resti sedang berdiri di depan bangsa rumah sakit tempat Pak Danu dirawat, memegang sebuah map yang Zahra kenali sebagai dokumen medis ayahnya. Pesan di bawah foto itu tertulis, "Zahra sayang, Ibu dengar kamu sibuk jadi wanita karir lagi? Ibu cuma mau ingatkan, tagihan rumah sakit bapakmu ini mahal sekali. Kalau kamu tidak cabut laporan di kelurahan itu, Ibu tidak sengaja bisa saja mencabut selang oksigen ini karena mengira itu kabel setrika. Pulanglah, bicarakan baik-baik dengan Bagas." Zahra merasakan darahnya mendidih. Tekanan batin baru itu menghantamnya seperti palu godam. Bu Resti tidak hanya jahat, dia adalah monster yang bersedia mempertaruhkan nyawa orang tua demi harta. Zahra menatap Baskoro dengan tatapan yang sudah berubah total. Tidak ada lagi sisa keraguan. "Pak Baskoro, jangan tunggu besok. Masukkan gugatannya sekarang juga. Dan tolong, tambahkan satu laporan pidana baru, percobaan pembunuhan dan ancaman pembunuhan terhadap keluarga saya." Zahra berdiri, mengambil tasnya, dan melangkah keluar dengan keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tidak akan menelepon polisi untuk mengusir Bu Resti dari rumah sakit. Ia sendiri yang akan mendatangi rumah sakit itu, menghadapi mertuanya secara langsung, dan menunjukkan bahwa Zahra yang sekarang bukan lagi wanita yang akan bersujud minta ampun hanya karena sebuah ancaman. Aroma disinfektan rumah sakit yang tajam biasanya membuat perut Zahra mual. Namun pagi ini, bau itu seolah menjadi bau medan perang yang ia hirup dengan penuh kesadaran. Langkah kakinya yang terbungkus sepatu hak tinggi, simbol martabatnya yang telah kembali, bergema di lorong menuju ruang VIP tempat Pak Danu dirawat. Di tangannya, ia meremas ponsel yang masih menampilkan foto ancaman Bu Resti. Adrenalin yang membuncah di ulu hatinya sejak pertemuan dengan Pak Baskoro semalam kini telah mendingin, berubah menjadi tekad yang sekeras baja. Saat pintu kamar terbuka, pemandangan di dalamnya membuat napas Zahra tertahan sejenak. Bu Resti duduk di kursi di samping ranjang Pak Danu yang masih terlelap. Jemarinya yang keriput sedang mengelus selang infus dengan gerakan yang tampak penuh kasih. Namun di mata Zahra, itu adalah gerakan predator yang sedang mengukur mangsanya. "Ibu sedang apa?" Suara Zahra dingin, memotong kesunyian ruangan. Bu Resti tersentak, lalu perlahan menoleh. Senyum tipis yang manipulatif tersungging di bibirnya. "Zahra, Ibu cuma kangen sama Besan. Ibu baru sadar, sejak kamu tidak di rumah, suasana jadi sepi. Bagas juga jadi pemarah." "Keluar," ucap Zahra tanpa intonasi. "Zahra, dengar dulu. Keluar sekarang, atau petugas keamanan yang sudah saya pesan di depan akan menyeret Ibu keluar dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Saya tidak main-main dengan laporan yang sedang disusun pengacara saya." Zahra melangkah mendekat. Matanya menatap tajam langsung ke netra mertuanya. "Ponsel saya sudah merekam keberadaan Ibu di sini sejak 10 menit lalu melalui akses CCTV yang diberikan pihak rumah sakit." Bu Resti berdiri. Wajahnya yang tadi tampak tenang kini mulai retak oleh kecemasan. Ia mendengus,
mencoba mempertahankan harga dirinya. Kamu benar-benar sudah jadi anak durhaka. Setelah semua yang kami berikan. Yang ibu berikan adalah luka dan kehinaan, potong Zahra. Sekarang pergi, sebelum saya kehilangan kesabaran. Baru saja Bu Resti hendak membalas. Ponsel di dalam tasnya berbunyi nyaring. Ia merogoh tasnya, dan Zahra bisa melihat tangan mertuanya itu gemetar hebat saat melihat layar ponselnya. Bu Resti mematikan panggilan itu dengan terburu-buru. Namun sedetik kemudian, ponsel itu berbunyi lagi. Kali ini dari nomor yang berbeda. Siapa, Bu? Penagih hutang. Tebak Zahra sinis. Bu Resti tidak menjawab. Ia segera melesat keluar kamar dengan wajah pucat pasi. Zahra terdiam di samping ranjang ayahnya, merasakan getaran aneh di dadanya. Ada rasa puas melihat ketakutan di wajah mertuanya. Namun di sisi lain, ia merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia sedang memenangkan peperangan ini, tapi harganya adalah ketenangan batin yang entah kapan bisa ia dapatkan kembali. Sementara itu, di rumah Jati yang kini tampak kusam karena tidak pernah dibersihkan secara benar, Bagas duduk di sofa ruang tamu dengan tumpukan surat peringatan di atas meja. Maya duduk di sudut lain. Wajahnya cemberut karena saluran televisi kabelnya telah diputus akibat tunggakan. Mas, ini gimana? Orang-orang itu telepon aku terus. Mereka bilang ibu pakai namaku buat pinjaman online. Pekik Maya, melempar ponselnya ke atas tumpukan baju kotor. Diam. Maya. Aku juga pusing. Bentak Bagas. Rambutnya berantakan, dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan ia tidak tidur berhari-hari. Zahra membekukan akun bersama kita secara hukum. Semua sisa tabungan yang biasanya dia kelola untuk menutupi kekurangan gaji kita sudah tidak bisa disentuh. Selama ini, Bagas tidak pernah menyadari bahwa gaji besarnya sebenarnya tidak pernah cukup untuk membiayai gaya hidup mewah Maya dan ego Bu Resti. Zahralah yang selama ini bekerja di balik layar, memutar sisa tabungan pribadinya, mencari diskon, dan berhemat habis-habisan di dapur demi menjaga agar rumah tangga mereka terlihat mapan. Tanpa pelayan yang pandai berhitung itu, keuangan mereka runtuh hanya dalam hitungan minggu. Bu Resti masuk rumah dengan napas terengah-engah. Bagas, ini tidak bisa dibiarkan. Ibu dikejar-kejar orang lewat telepon. Mereka bilang hutangnya sudah lewat jatuh tempo. Ibu yang pakai uangnya, kan? Buat apa? Tanya Bagas frustrasi. Ya buat bayar cicilan mobil Maya bulan lalu. Kamu kan bilang uangnya ada. Tapi ternyata kosong. Balas Bu Resti tidak mau kalah. Ia lalu duduk terhempas di kursi makan, menatap dapur yang berantakan dengan piring kotor yang menumpuk tinggi. Ini semua salahmu, Bagas. Kenapa kamu mengusir Zahra secepat itu? Harusnya kamu tunggu sampai tanah itu laku. Sekarang tidak ada yang mengurus rumah, tidak ada yang masak, dan tidak ada yang memutar uang. Kita kehilangan pelayan gratis yang paling bodoh. Dan sekarang kita semua susah. Mendengar kata, pelayan gratis, Bagas terdiam. Ada kilatan penyesalan yang melintas sekejap di matanya. Namun egonya dengan cepat memadamkan itu. Ia merasa terhina bukan karena telah menyakiti istrinya, tapi karena ia terbukti tidak mampu menjaga kemapanannya tanpa bantuan wanita yang ia injak-injak. Zahra yang salah. Dia sengaja melakukan ini untuk balas dendam. Bagas memukul meja. Dia ingin kita mengemis padanya. Tapi aku tidak akan sudi. Tapi Mas, kalau kita nggak bayar pinjol itu, mereka bakal datang ke rumah. Maya merengek. Nama baikku bisa hancur di kantor kalau sampai mereka menelepon atasanku. Di kantor Riko, Zahra sedang meninjau dokumen sita jaminan yang disiapkan Pak Baskoro. Fokusnya terganggu saat ponselnya bergetar. Sebuah panggilan dari nomor tidak dikenal. Halo. Selamat siang. Apakah benar ini Ibu Zahra, istri dari Bapak Bagas dan menantu Ibu Resti? Suara di seberang sana terdengar kasar dan mengintimidasi. Zahra tertegun. Iya, benar. Ada apa? Kami dari bagian penagihan. Ibu Resti menjaminkan nomor ibu sebagai kontak darurat untuk pinjaman tunai sebesar 50 juta rupiah yang sekarang sudah menunggak. Karena pihak bersangkutan tidak bisa dihubungi,
Kami akan mulai melakukan penagihan kepada ibu secara langsung, termasuk mendatangi kantor ibu. Darah Zahra berdesir dingin. Ia merasa seperti ditarik kembali ke dalam lumpur yang sedang ia coba jauhi. Mereka tidak hanya merampok masa lalunya, tapi sekarang mereka mencoba menghancurkan masa depannya yang baru saja ia bangun. Nama baiknya di kantor Riko bisa terancam jika para penagih hutang itu datang membuat keributan. Zahra menatap Riko yang sedang memperhatikannya dari kejauhan, lalu menatap map gugatan di depannya. Sebuah keputusan berisiko muncul di kepalanya. Ia tidak akan membayar hutang itu, tapi ia juga tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan karirnya. Zahra mengambil kunci mobilnya. Ia memutuskan untuk mendatangi Bagas secara langsung malam ini, bukan untuk berdamai, tapi untuk memberikan peringatan terakhir bahwa ia akan mempercepat proses penyitaan rumah jika mereka tidak segera mencabut nama Zahra dari daftar pinjaman tersebut. Tekanan batin baru menghimpitnya. Ia harus kembali ke rumah, neraka, itu, menghadapi wajah-wajah yang paling ia benci, dan mempertaruhkan keselamatannya sendiri di tengah emosi Bagas yang sedang tidak stabil. Zahra tahu, malam ini bisa berakhir dengan kemenangan hukum yang lebih cepat, atau justru menjadi bencana fisik baginya sekali lagi. Lampu neon di lorong rumah sakit berkedip tidak teratur, menciptakan bayangan panjang yang seolah mengejar langkah Zahra. Setelah konfrontasi dengan Bu Resti, Zahra kembali ke kantor Riko untuk menenangkan diri, namun ketenangan itu hanyalah fata morgana. Kabar buruk menyebar lebih cepat daripada api di musim kering. Melalui pesan singkat dari Santi, Zahra mengetahui bahwa polisi baru saja mendatangi rumah jati itu. Bukan karena masalah perdata yang ia ajukan, melainkan karena kasus penipuan investasi berskala besar yang menyeret nama Maya. Zahra duduk di kursi kerjanya, menatap layar komputer yang menampilkan data keuangan perusahaan Bagas yang makin kacau. Tiba-tiba, pintu lobi kantor terbuka dengan kasar. Bagas berdiri di sana. Pria itu tidak lagi tampak seperti eksekutif tangguh yang sombong. Kemejanya kusut, rambutnya berminyak,